don't wanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dewi Setiarini. Alhamdulillah, kali ini teman-teman aku ingin sharing tentang 5 cara mudah untuk memulai bisnis online shop. Nah, konten ini teman-teman cocok banget buat teman-teman yang baru akan memulai bisnis online shop dan mungkin belum tahu cara memulainya seperti apa gitu kan. Mungkin bisnis online shop aku juga belum sebesar orang-orang hebat di luar sana gitu kan. Tapi di sini aku ingin berbagi apa yang pernah aku alami dan sampai di posisi seperti sekarang. Gimana teman-teman? Penasaran kan? Sebelum aku lanjutkan, silakan teman-teman klik dulu tombol subscribe di bawah ini, juga komen, like, dan share-nya supaya teman-teman kedepannya bisa mendapatkan notifikasi dari channel aku. Jadi teman-teman, yang pertama adalah teman-teman tentukan target market. Misalkan online shop hijab, target marketnya 1 wanita berhijab usia 25-35 tahun. Kemudian yang kedua, bekerja kantor atau di rumah. Yang ketiga, mereka suka kajian islami. Yang keempat, mereka butuh hijab yang syar'i atau casual seperti itu. Kemudian dan sebagainya. Jadi kita harus menentukan dengan secara spesifik. Dan beda lagi kalau misalkan target market kita misalkan reseller seperti itu kan. Banyak sekali sekarang teman-teman yang membutuhkan reseller karena reseller sekarang mudah banget gitu kan. Kita tidak perlu menyetok barang, kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan modal besar, kita hanya butuh kemauan aja dan juga handphone dan media sosial untuk memasarkan produk dari supplier kita seperti itu. Dan itu banyak banget peminatnya gitu kan. Aku sendiri punya tim reseller seperti itu ya teman-teman. Untuk target market yang reseller atau distributor ini itu kriterianya juga kita harus tentukan secara spesifik gitu kan. Biasanya kalau aku menentukan target market itu di awal-awal dan kalau evaluasi gitu ya, itu kita tulis di kertas gitu. Jadi poin-poinnya kita tulis jelas gitu, kita butuh apa saja gitu. Nomor 1 misalkan apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Kalau reseller biasanya kita butuh yang dia punya media sosial, dia udah punya media sosial sendiri seperti itu ya kan. Kemudian yang kedua dia aktif di media sosial gitu. Kalau target reseller dari misalkan aku online shop hijab, aku bisa mencari target market dari wanita berhijab yang tadi gitu kan, dengan usia yang tadi sudah aku tentukan di awal gitu kan, target market yang di awal tadi aku spesifikkan kembali, aku tambahkan lagi lebih spesifik, dia punya media sosial yang lebih dari 1 misalkan, kemudian dia juga aktif di sana seperti itu, kemudian dia juga rajin mengupdate atau memposting hal-hal yang berhubungan dengan bisnis seperti itu gitu kan. Nah teman-teman, reseller itu butuh apa saja? Nah kalau reseller dropship, reseller itu ada 2 jenis. Yang pertama reseller dropship, kemudian reseller yang bukan dropship seperti itu. Atau bisa kita sebut biasanya sih distributor seperti itu ya. Kalau reseller dropship dia tidak menyetok barang gitu kan, semua proses dilakukan di pusat, di supplier gitu. Jadi si reseller dropshipper ini hanya sebagai perantara antara customer dengan supplier seperti itu. Semua prosesnya pengiriman dilakukan oleh supplier seperti itu. Dan kalau reseller distributor itu biasanya dia menyetok dalam jumlah yang lumayan banyak ya seperti itu teman-teman. Jadi nanti supaya menentukan ada syarat-syaratnya untuk mendaftar sebagai distributor. Jadi seperti itu ya teman-teman gambarannya. Untuk menentukan target market, teman-teman silakan menuliskan di kertas beberapa poin yang sespesifik mungkin, yang sejelas-jelasnya supaya targetnya itu benar-benar tajam gitu ya. Targetnya itu benar-benar pas banget nanti ketika teman-teman udah mulai menjual seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita menentukan target market tadi teman-teman, yang sudah kita tulis tadi di kertas gitu kan, poin-poinnya sudah kita tulis, kemudian kita bisa menentukan mereka punya kebutuhan apa gitu kan, mereka punya masalah apa sehingga nanti produk kita yang menjadi solusinya seperti itu. Mereka nanti akan ketergantungan dengan produk apa seperti itu yang teman-teman akan cari gitu. Jadi produknya adalah solusi dari target market teman-teman tadi.
Seperti misalkan tadi hijab, kalau mereka butuhnya syar'i ya aku sediakan hijab syar'i seperti itu. Mereka butuhnya untuk berkantor ya aku siapkan produk-produk yang memang untuk mereka bisa berkantor dengan nyaman seperti itu dan sebagainya. Di sini poinnya adalah teman-teman sudah bisa menentukan teman-teman jualan apa dan yang kayak gimana produknya, harganya berapa, kriterianya itu produknya seperti apa, mau dipasarkan dengan budget berapa gitu kan. Teman-teman, aku menyarankan untuk pemula itu memulai menjual bisnis online shopnya dengan menjadi reseller gitu kan. Banyak banget sekarang supplier-supplier yang menyediakan produk-produk untuk mereka siapkan memang khusus buat program mencari reseller gitu. Jadi nggak usah kebingungan, sekarang gampang banget, udah banyak banget supplier-supplier berjamuran di mana-mana. Teman-teman tinggal pilih aja mau produk yang apa, yang kayak gimana, harganya berapa gitu kan. Di luar sana udah banyak banget. Dengan menjadi reseller, terutama misalkan untuk yang awal-awal itu walaupun teman-teman punya budget seperti itu ya, teman-teman tapi tetap kan butuh belajar dulu gitu ya, butuh pengalaman dulu. Itu kalau saran dari aku ya, saran dari aku yang udah menjalankan itu lebih baik teman-teman simpan dulu modalnya sementara waktu gitu kan, sampai teman-teman bisa menguasai pasar atau market seperti itu. Udah tahu oh cara jualan itu seperti ini gitu kan, pengalamannya seperti ini gitu, dan itu akan lebih enak kesananya gitu. Ketika udah siap baru teman-teman bisa mulai memproduksi sendiri seperti itu teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman mencari supplier yang tangan pertama seperti itu, supplier yang murah gitu kan, jadi teman-teman juga bisa enak menentukan harganya. Kemudian tentunya supplier yang benar-benar amanah teman-teman. Untuk supplier ini teman-teman kalau bisa masuk di sistem yang menyediakan pembelajaran gitu kan, yang ada trainingnya untuk reseller, ada bimbingannya gitu ya, ada bimbingannya untuk reseller secara gratis seperti itu. Jadi itu akan lebih enak untuk kitanya. Aku juga dulu sampai sekarang aku juga masih ikut bimbingan terus gitu kan. Kita emang belajar itu never stop gitu, kita nggak pernah boleh berhenti belajar gitu. Jadi itu saran aku, mulailah dengan reseller seperti itu ya teman-teman. Teman-teman udah kebayang ya gimana cara menentukan produk dari target market yang sudah teman-teman tadi bidik gitu. Harus sesuai dengan yang teman-teman bidik tadi gitu. Misalkan hijab, aku ya online shop hijab, mereka usianya 20-35 tahun. Tentunya style hijabnya juga yang sesuai dengan usia mereka. Aku jual yang sesuai dengan usia mereka, dari warnanya, kemudian modelnya seperti itu, bahannya gitu kan. Dan kebutuhannya juga beda-beda. Misalkan kalau hijab itu kan ada yang buat di rumah, ada juga yang untuk di kantor. Itu juga nanti aku harus menyiapkan dari modelnya, warnanya, dan bahannya juga berbeda seperti itu. Jadi teman-teman harus menyocokkan antara target market dengan produk yang akan teman-teman jual gitu. Supaya laku ya harus seperti itu gitu. Teman-teman harus menyesuaikan kebutuhan dari target market teman-teman tadi, dan kalau bisa sampai mereka ketergantungan gitu, sampai belinya berulang-ulang. Kemudian kita masuk di poin ketiga, yaitu cara memasarkan produk dari online shop kita gitu kan. Banyak banget yang teman-teman bisa lakukan di sini. Untuk online shop ini makin kesininya makin teman-teman dimudahkan. Karena kita juga banyak banget inspirasi dari luar sana gitu kan, dari berbagai medsos, dan itu teman-teman harus punya gitu. Itu wajib banget, namanya juga online shop gitu kan. Teman-teman juga harus menguasai berbagai media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok gitu kan, dan sebagainya. Juga teman-teman harus juga aktif di marketplace gitu kan, marketplace yang sudah ada di luar sana gitu kan teman-teman. Di organik ini teman-teman bukan tempat khusus untuk berjualan, karena media sosial itu ya untuk orang bermacam-macam gitu. Ada yang untuk hobi, penyaluran hobi, ada yang untuk memberikan tips-tips gitu, ada yang memang dia butuh untuk berteman dengan orang banyak gitu kan, ada juga yang orang bisnis gitu. Jadi macam-macam, ada yang parenting juga gitu. Jadi untuk berjualan di yang organik atau gratisan ini teman-teman harus membuat konten seperti itu, konten yang khusus
memang dibutuhkan untuk target market teman-teman gitu. Jadi untuk memang membawa atau menjaring gitu kan pasar dari teman-teman sendiri. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berjualan di media sosial gratisan atau organik, kalau teman-teman menggunakan cara hard selling atau dengan kata lain teman-teman berjualan produk terus gitu ya, jualan tanpa henti-hentinya gitu, nggak ada jeda, nggak ada strategi gitu, teman-teman nanti akan di skip gitu. Bisa-bisa teman-teman bahkan di blok dengan berbagai teman-teman kita yang ada di media sosial karena teman-teman dianggap spam seperti itu. Karena sekali lagi tempat media sosial yang gratisan atau organik itu bukan khusus untuk orang berjualan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menempatkan diri di sana gitu. Dengan cara apa? Ya kita pakai cara soft selling. Soft selling itu adalah kita berjualan yang seolah-olah kita ini tidak berjualan gitu kan. Kita memberikan konten-konten positif yang bisa mempengaruhi mereka, terutama target market kita, untuk datang ke tempat terutama closing di online shop kita. Setelah membuat konten, teman-teman mulai berinteraksi gitu kan, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sana gitu, teman-teman khususnya yang target market dari teman-teman tadi seperti itu, komen, like, share dari postingan-postingan mereka gitu, dan itu rutin gitu, teman-teman harus rutin seperti itu kalau di organik gitu kan. Tapi kalau untuk yang berbayar ya itu memang kita siapkan budget seperti itu kan teman-teman. Kalau seperti di marketplace itu ada kalanya kita berbayar, ada kalanya kita juga bisa gratis gitu kan, artinya kita tidak perlu memberikan budget khusus gitu, kita hanya cukup punya kuota aja gitu untuk di marketplace gitu kan. Dan yang seperti media sosial seperti Facebook, Instagram gitu kan, mereka juga kan ada marketplace-nya juga gitu. Nah, teman-teman bisa juga di situ, kalau punya budget bisa juga langsung jualan di situ. Jadi teman-teman, intinya kalau teman-teman ingin berjualan di media sosial itu, kalau yang belum punya budget, teman-teman silahkan pakai yang gratisan. Mulai dari produknya, ada yang gratis, produknya itu juga teman-teman bisa tidak usah bermodal, jadi reseller tadi gitu kan. Dengan cara reseller teman-teman kan nggak butuh modal untuk membeli stok seperti itu. Teman-teman bisa daftar menjadi dropshipper gitu kan, reseller dropshipper. Dan juga untuk yang gratisan, teman-teman juga bisa pakai media sosial yang tadi udah aku sebutkan gitu kan. Banyak banget teman-teman bisa mengonten di media sosial yang ada gitu. Jadi sekarang dimudahkan banget gitu untuk teman-teman bisa berjualan secara fleksibel di media sosial. Ini ya teman-teman contoh-contoh dari konten-konten aku sekilas di berbagai media sosial yang udah aku buat gitu kan, dan mendapatkan respon yang lumayan positif dari mereka, teman-teman kita di media sosial yang organik ya teman-teman. Silakan teman-teman lihat. You don't want to give up everything. You will get nothing. A lot of business. Teman-teman, kita ini dituntut ketika berjualan di media sosial untuk kreativitasnya gitu kan. Kita harus sekreatif mungkin, jangan sampai ketinggalan tren-tren yang ada kan. Kalau memasarkan untuk yang punya budget ya tinggal pakai aja budgetnya untuk terus beriklan gitu kan. Intinya sama, dua-duanya mau gratisan mau punya budget gitu, intinya beriklan kan gitu. Beriklan sesering mungkin, sebanyak-banyaknya, dan harus pakai strategi gitu. Kalaupun banyak-banyak men-share produk, banyak-banyak beriklan tanpa pakai strategi juga bisa boncos kan gitu teman-teman. Bisa, walaupun gratis kita tetap pakai pulsa gitu kan, pakai kuota gitu. Kalau kita nggak pakai strategi marketing, kita nggak belajar, ya tetap aja boncos juga gitu kan. Yang keempat adalah kita membutuhkan satu tempat untuk closing gitu kan, atau beberapa tempat, terserah teman-teman gitu, tapi yang pasti khusus untuk closing gitu kan. Misalkan kalau aku closingnya di WhatsApp gitu, atau juga bisa di inbox gitu, di inbox dari media sosial gitu. Kalau di komen jarang ya teman-teman, tapi yang pasti di WhatsApp atau di inbox seperti itu. Nah, link-linknya itu kita bisa sediakan di media sosial tersebut teman-teman. Nanti teman-teman silakan lihat video-video aku yang lain, aku akan buatkan bagaimana cara membuat link untuk closing gitu kan. Link
satu tempat untuk kita bisa closing dari media sosial menjadi satu tempat khusus. Seperti itu, ada WhatsApp, kemudian ada juga yang punya website, silakan punya website. Kalau yang punya marketplace ya nanti ada link marketplace-nya gitu kan, itu gampang banget sih teman-teman. Dan untuk closing ini teman-teman juga ada teknik-tekniknya gitu, ada strategi-strateginya. Nanti di video-video lain juga aku akan memberikan tips-tips bagaimana cara kita closing. Sampailah kita di poin yang terakhir, yang kelima, yaitu kita harus belajar dengan all shop yang sudah sukses. Untuk all shop yang sudah banjir orderan, seperti itu, dengan bidang yang sama. Khususnya ya, kalau misalkan untuk pelajari teknik-tekniknya sih bidangnya beda juga nggak apa-apa gitu kan, kita bisa banyak belajar di tempat yang sangat luas gitu, di berbagai online shop gitu. Tapi untuk khusus ya kita harus juga belajar dengan teman-teman kita atau pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita yang udah banjir orderan seperti itu. Karena belajar itu teman-teman nggak akan pernah berhenti gitu kan. Aku yakin mereka yang banjir orderan pun selalu belajar, update banget ilmu gitu. Itulah kenapa mereka bisa sebesar itu online shopnya. Di poin yang kelima ini, selain belajar dengan orang lain yang sudah banjir orderan, yang sudah sukses, kita juga harus belajar dari pengalaman kita sendiri gitu kan. Kita juga harus berkaca, kenapa sih kita misalkan kemarin kurang laku gitu. Itu kita harus belajar kenapa, harus introspeksi diri, harus evaluasi gitu. Jadi jangan sampai kita jualan terus gitu tanpa ada evaluasi gitu kan teman-teman, jadi nggak akan pernah maju jualannya kalau jualannya seperti itu gitu kan. Selain terus kita udah update ilmu gitu dari mereka yang banjir orderan gitu, terus kita nggak praktekin ya percuma juga gitu kan. Jadi tetap harus belajar, praktek, evaluasi, belajar, praktek, evaluasi, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman pemula yang baru akan memulai bisnis online shop, semoga teman-teman tetap semangat belajar dan jangan lupa segera praktek, karena tidak mungkin online shop teman-teman jalan tanpa praktek gitu kan. Dan jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah menyerah. Segitu aja dari aku teman-teman kali ini. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan tips-tips dari aku berikutnya, silakan teman-teman, sekali lagi aku ingatkan, klik tombol subscribe di bawah ini, juga komen, like, dan share-nya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi seputar bisnis online, tips aplikasi, dan juga motivasi dari channel aku. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.